karena acara akan segera dimulai, jadi kami mohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Komunitas belajar yang dalam hal ini bertema dalam rangka refleksi komunitas belajar dalam sekolah. Nah, sedikit mungkin saya perlu sampaikan Bapak Ibu. Jadi hari ini kami dari komunitas Kecamatan Kediri memfasilitasi Bapak Ibu rekan ketua penggerak di masing-masing satuan pendidikan untuk nantinya dapat benar-benar mengoptimalisasi komunitas belajar di masing-masing satuan pendidikannya. Jadi apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan nantinya jika dari BGP ataupun dari dinas ada melakukan monitoring terhadap komunitas belajar pada masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu ketua sudah siap. Oke, jadi hari ini kami melakukan diseminasi dengan dua sesi, yaitu terkait dengan komunitas belajar dalam sekolah dan juga bagaimana memanajemen konflik yang merupakan diseminasi dari program BGP Provinsi Bali. Oke Bapak Ibu, jadi tidak banyak apa yang hari ini bisa saya sampaikan selaku ketua, namun mohon perkenannya untuk mengikuti dengan baik setiap sesi yang akan dilakukan pada kegiatan pagi hari ini. Demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat mengikuti kegiatan dalam rangka optimalisasi komunitas belajar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bagaimana semangatnya hari ini? Sudah siap? Karena Bapak Ibu nanti selaku pionir yang akan mendiseminasikan segala bentuk dan memotivasi rekan-rekan Bapak Ibu di sekolah. Nih, nah jadi pada pagi hari ini, pada sesi pertama, di situ kita akan kembali sedikit mengenal komunitas belajar dalam sekolah. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri. Nah, tentu saya mohon izin tidak memperkenalkan diri lagi Bapak Ibu ya. Tapi mungkin saya memperkenalkan komunitas kita. Kita mulai. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Semangatnya lagi sekali, sambil tertawa. Oke, terima kasih. Kesepakatan kelas ini juga merupakan program di pendidikan guru penggerak baik angkatan 2 dan angkatan 6. Bapak Ibu silahkan memberikan respon apa saja kesepakatan kelas kita. Mohon berikan respon. Yang pertama, hadir tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu. Sudah. Tepuk tangan kalau begitu kan. Sudah. Luar biasa sekali. Bahkan jam 8 lewat 10 menit ada yang sudah hadir di sini. Saya apresiasi sekali kehadiran. Nah, baik. Selanjutnya, apa yang kita inginkan dari hasil kegiatan di sesi satu ini Bapak Ibu? Jadi ada tujuan dan juga ada hasil yang diharapkan. Dari tujuan, kita akan memahami komunitas belajar yang nanti tentunya akan terimplementasikan dalam peningkatan hasil belajar murid. Tulis di warna ungu, di kertas warna ungu. Nah, di sini apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Kombel? Silakan ditulis. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang komunitas belajar? Silakan ditulis di sticky note yang berwarna ungu. Akan berlangsung sebagai bentuk perencanaan Bapak Ibu di SP masing-masing. Nah, di situ saya melihat luar biasa sekali Bapak Ibu
pengertian komunitas belajar, mungkin saya ambil satu. Baik, saya ambil satu ya. Mungkin siapa nanti yang merasa punya, mohon angkat hidungnya gitu ya. Komunitas belajar adalah kumpulan guru dan tenaga kependidikan GTK dalam satu sekolah yang belajar bersama untuk kemajuan siswa. Oh, Bu Ria, dari Bu Ria sekarang. Bu Ria, bisa sedikit Ibu berkomentar kenapa pandangan Ibu ini tadi? Mungkin Ibu jelaskan ke. Mungkin kami di sekolah kami SD Negeri Blauit itu baru saja membentuk komunitas yang kami beri nama Kibas Buit. Iya, betul sekali. Jadi menuju pembentukan itu kami melalui berbagai tantangan ya, tapi yang kami rasa itu memang kami perlu sekali untuk membentuk komunitas belajar untuk menyamakan persepsi demi kemajuan siswa dan juga sekolah pada umumnya. Terima kasih. Kayaknya ini jelas sekali. Kegiatan Kombel. 1. Refleksi P5. 2. Refleksi PMN. Refleksi saja itu. 3. Canva for Education. Nah, luar biasa. Yang keempat, rancangan aksi nyata. Siapa Bapak Ibu? Oh, Ibu. Untuk kegiatan Kombel yang direncanakan, perkenalkan dulu sebelumnya yang Ibu Rena dari SD Negeri 7 Kediri. Untuk kegiatan Kombel yang kami rancang di SD 7 Kediri itu ada yang sudah tadi disebutkan sama Bu Puspa. Salah satunya sudah berjalan itu mengenai Canva for Education. Jadi untuk yang lain masih rencana ya Bu. Untuk PMM, sebenarnya PMM itu saya sendiri yang punya hambatan. Ada ceritanya yang mungkin lebih singkat saya ceritakan. Ya, kalau untuk yang Canva for Education, kebetulan kemarin kita guru-guru untuk persiapan di kelas itu kami membuat jadwal belajar dan segala macam menggunakan aplikasi itu. Ada Kombel, apa itu Kombel ya? Nah, jadi tidak ada rekan-rekan guru lain yang sampai tidak tahu Kombelnya ya, atau mungkin kalau di sekolah yang banyak yang gemuk itu mungkin tidak semua guru yang masuk ke Kombel, karena mungkin dimulai dari 5 guru atau 6 guru. Itu tidak masalah sebenarnya ya, yang penting dengan kepala sekolah dan rekan-rekan yang tergabung dalam anggota, Bapak Ibu memahami peran dan tupoksi masing-masing di Kombel itu Bapak Ibu. Untuk SK, Bapak Ibu sudah mungkin ada yang sudah luar biasa membuat bertanya-tanya, jadi itu menyesuaikan dengan keadaan sekolah Bapak Ibu yang terkait dengan nomor-nomor, kemudian apa saja tugas-tugasnya, bagaimana susunannya, dan itu sudah disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu adalah permasalahan. Mana dulu kita bermain dulu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Ibu. Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Kita ayo angkat kakinya. Semua pada pusing kan? Oke, terima kasih.
adalah dalam sesi berbagi. Berbagi itu bagaimana? Saya duluan belajar daripada Bapak Ibu, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mari kita merefleksikan dulu, supaya kita kan senangnya bermain, nggak mau individual ya Bapak Ibu ya. Kita bentuk kelompok ya Bapak Ibu ya. Kita bentuk kelompok 6 kelompok. Jadi hitung 1 sampai 6, kemudian langsung ke 1 kembali ya Bapak Ibu ya. Baik, Bu Mel. Kami membagi diri. Saya sebagai raja dan Ibu Ayu ini ratunya. Kemudian ini dari suku Wowo, sebelah saya suku Wiwi. Setelah kita berkoordinasi, berdiskusi, nah bagaimana caranya supaya si suku Wowo dan Wiwi ini mau hidup berdampingan seperti itu dengan lahan baru yang sudah disiapkan raja. Yang pertama, raja berperan dalam memfasilitasi lahan itu. Kemudian mendengarkan bagaimana kemauan dari masing-masing suku Wowo dan Wiwi sehingga memfasilitasi kesepakatannya. Setelah itu raja berkomitmen menjamin hak-hak dari suku Wowo dan Wiwi ini terfasilitasi. Kemudian sebelum itu kami itu tergabung dari kelompok 2. Nah, saya di sini berperan sebagai raja dengan suku-suku Wowo dan Wiwi, ratunya hitam. Ya, di sini dalam kasus tentang transmigrasi yang tentang bagian keluarga, di sini yang pertama raja akan melaksanakan pendekatan dulu masing-masing suku. Itu mulai dari diri, sesuai jalur yang tadi, bagaimana kondisi sekarang di daerahnya. Kalau memang merasa kekurangan dari masing-masing suku, tawarkan solusi. Di sini kami mempunyai raja memiliki lahan yang bagus, kemudian ajak mereka untuk berkolaborasi di sana untuk melanjutkan kehidupan dengan lebih layak, dengan membuat aturan-aturan sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Sebagai raja adalah budaya sendiri, di mana di sini sebagai raja membuat sebuah kesepakatan yang pertama itu membuat sebagai seorang pemimpin harus bijaksana dalam memfasilitasi rakyatnya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku dan saling menghormati antar suku, mengikuti aturan yang ada dan meminimalisir segala konflik yang ada di kerjaan. Jadi kelompok kami ini terdiri dari 5 peserta, 5 anggota. Nah, di sini kami setelah menyaksikan atau memahami cerita tadi, di mana yang sendiri sebagai raja. Nah, untuk raja itu memiliki kekuasaan. Nah, sebagai raja dalam situasi konflik di sini, sebagai raja saya mengumpulkan kedua suku terlebih dahulu untuk mengetahui apa permasalahan-permasalahan yang ada di setiap suku tersebut. Nah, setelah memahami segala permasalahan dari perwakilan istri satu jambu, perkenalkan nama saya Yudhawan. Nah, di sini saya selaku raja ya, mengelilingi banyak selir ya. Sebenarnya seperti itu kan. Lihat dari permasalahan tadi itu kelompok Wowo dan Wiwi ya. Di sini kita membentuk satu kesepakatan di antara kedua belah pihak, 12 suku, dan menyamakan perbedaan agar tidak terjadi perpecahan atau konflik. Ya.
menerima segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing suku, saling mengkolaborasikan untuk meningkatkan SDM di daerah yang baru ya. Oke. Terus seperti semboyan yang kita miliki di negara kita ini, yaitu negara Indonesia, itu Bhinneka Tunggal Ika. Peran saya ada pun menjadi raja, kemudian ada di sebelah sini adalah kelompok Bobo, kemudian di sebelah utara ya, ini adalah kelompok Wiwi, kemudian di sebelah saya tentu ada penasehat. Saya tidak mengajak ratu, karena saya itu raja adalah penasehatnya, gitu kan. Jadi untuk menangani suatu konflik di sini, kami di kelompok 3 ini, yaitu konflik kami adalah tadi sudah dijelaskan untuk realita jadi ceritanya ya. Tapi di sini kami mengambil bahwa penduduk kami itu jumlahnya berbeda, yaitu kelompok Wowo dan kelompok Wiwi itu jumlahnya berbeda, di mana kelompok Wowo itu lebih banyak dibandingkan kelompok Wiwi. Tapi sebagai raja, karena saya melihat situasi dari suku saya. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Individu dalam kelompok biasanya bertemu untuk pertama kalinya. Nah, pada fase ini anggota kelompok mencoba untuk mengenal satu sama lain dan memahami tujuan kelompok. Ada kecenderungan untuk menghindari konflik dan ada yang mencari persetujuan. Di fase forming ini seringkali diwarnai dengan sikap yang sopan dan formal. Itu di awalnya. Dihitungan 1, 2, 3, saling mencet Bapak Ibu ya. Dan pembelajaran yang saya temui hari ini bahwa kalau kita sudah berkumpul bersama, tentu banyak solusi yang bisa kita temukan dalam menyelesaikan permasalahan. Dan untuk kedepannya, saya berharap kita semua dan teman-teman bisa menggerakkan komunitas belajar kita di sekolah masing-masing dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih Bu. Iki